Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan individu dalam belajar nih. Yuk kita mulai kelas hari ini. Perbedaan individu dalam belajar. A. Gaya belajar. Pada gaya belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut KBBI. Kata gaya bermakna watak, sikap, gerakan. Sementara itu, makna belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Dan berikutnya, menurut para ahli, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Dan berikutnya, menurut para ahli yang kedua, yaitu De Porter dan Hernanke. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana peserta didik menyerap, lalu mengatur dan mengolah informasi. Dan menurut para ahli yang terakhir, yaitu Kolb, Reading, dan Ray, menyatakan bahwa gaya belajar merupakan metode yang memiliki individu untuk mendapatkan informasi yang pada prinsipnya gaya belajar merupakan bagian integral dalam siklus belajar aktif. Gaya belajar siswa adalah suatu cara yang sifat individu yang dimiliki oleh siswa untuk memperoleh, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi dalam proses pembelajaran. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ketika seseorang telah belajar menggunakan gaya belajar yang benar, maka akan berdampak pada keefektifan penyerapan informasi yang diterima. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor emosional, yang ketiga sosiologi, dan yang terakhir lingkungan. Macam-macam gaya belajar siswa. Menurut Bobby De Porter dan Mick Hernanke, secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang pertama yaitu A. Visual atau pembelajar visual, menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ciri-ciri pelajar visual yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Tak suka bicara di depan kelompok, dan tak suka pula mendengarkan orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan, dan dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Lalu, B. Auditory atau auditory learners. Mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Ciri-ciri belajar auditori yang pertama yaitu mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok kelas. Yang kedua, pendengar ulung atau anak yang mudah menguasai materi iklan atau lagu di televisi atau radio. Yang ketiga, cenderung banyak omong. Yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Lalu yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Yang keenam, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Dan yang C yaitu kinestetik atau kinesthetic learners, yaitu mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Ciri gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Yang keempat, contohnya saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. Yang kelima, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang keenam, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Yang ketujuh, menyukai praktek atau percobaan. Yang kedelapan, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Selanjutnya ada siswa berisiko. Menurut para ahli, LaRose dan Talobarsi 2014 menyatakan bahwa siswa yang berisiko
mungkin membawakan dorongan negatif dari dalam atau internal yang didapatkan dari perjalanan perkembangan mereka. Atau mungkin pernah merasakan pengaruh negatif dari luar diri atau eksternal yang mengacaukan penyesuaian mereka dalam bersekolah. Siswa berisiko dapat berasal dari semua tingkat sosial ekonomi. Nah, terdapat juga dalam suatu buku yang mencantumkan ada 4 karakteristik yang umumnya dimiliki siswa berisiko. Keempat karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, riwayat kegagalan akademis. Yang kedua, masalah emosional dan perilaku siswa. Yang ketiga, tipe kepribadian. Yang keempat, perbedaan sosial ekonomi. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Nah, selanjutnya ada pendekatan pembelajaran berdasarkan keanekaragaman peserta didik. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikular yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.